got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tata guna lahan akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan peta, penginderaan jauh, dan SIG untuk mengetahui tata guna lahan. Saya Maulidia Diana Syifa dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 16. Saya Ahmad Nadine Sadiwo dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 2. Saya Tri Utami dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 28. Saya Susi Fitriani dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 26. Saya Dilarto Harimurti dari kelas 12 IPS 2 absen 7. Kalian tahu nggak sih apa itu tata guna lahan? Jadi, tata guna lahan adalah sebuah aturan atau perencanaan untuk mengatur fungsi lahan secara rasional agar tercipta keteraturan. Setiap kawasan memiliki tata alokasi lahan yang berbeda-beda, maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahuinya agar tidak ada kesalahan ketika akan memilih tanah atau lahan. Pemanfaatan lahan juga membutuhkan kajian yang mendalam sebagai bahan pertimbangan untuk pembangunan wilayah. Tujuannya untuk menentukan lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Selain penginderaan jauh, kajian tata guna lahan juga dapat memanfaatkan SIG dan peta. Melalui SIG, tata guna lahan dapat dibuat pemodelan perencanaan zonitifikasi lahan sehingga hasilnya dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan. Kajian tata guna lahan dengan penginderaan jauh dapat digunakan untuk bidang kajian termasuk tata guna berbagai lahan seperti pertanian, lahan hutan, dan lahan permukiman. Lahan pertanian. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang agraris. Mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Agar penggunaan lahan pertanian dapat digunakan secara optimal, diperlukan sistem yang mampu mengamati, mengidentifikasi, mendeskripsikan, penyajian, dan membuat model tentang keputusan pembangunan. Dengan demikian, kegiatan ekonomi pada lahan pertanian tetap berkelanjutan. Penginderaan jauh pada lahan pertanian digunakan sebagai teknologi terintegrasi dengan banyak bidang yang mampu membuat model pertanian dan cara mengatasi permasalahan dengan berbagai pertimbangan. Selain itu, pemanfaatan penginderaan jauh dapat diterapkan pada 1. Pembukaan lahan pertanian baru, 2. Perencanaan pembangunan irigasi, 3. Pemetaan sebaran hama wereng, 4. Pemetaan distribusi pupuk. Contohnya yaitu pemantauan sebaran lahan pertanian melalui penginderaan jauh di Kecamatan Klerong, lebih tepatnya di Desa Sebor Kedung Winangun. Ini adalah salah satu contoh pengalihan lahan pertanian menjadi lahan pembangunan yaitu SD Negeri 3 Kedung Winangun. Lahan hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang berperan dalam menjaga keseimbangan dan ekosistem alamiah. Hal ini termasuk hutan di Indonesia. Hutan sebagai sumber daya alam harus dilindungi dan perlu upaya pengelolaan yang terintegrasi, namun tak memungkinkan pengawasan secara manual atau langsung di hutan. Salah satunya caranya dengan penginderaan jauh menggunakan citra Landsat 8. Keunggulannya yaitu warna penyusun objek pada citranya, yaitu red, green, dan blue. Semakin banyak panel penyusun akar, semakin jelas objek yang terekam. Jadi mampu mendeteksi objek di permukaan bumi dengan resolusi spasi 10 meter. Lahan permukiman. Kajian permukiman merupakan objek permukaan bumi yang rumit dengan berbagai karakteristik tersendiri. Hal ini karena pertumbuhan, perkembangan, dan kebutuhan akan permukiman yang cenderung terus meningkat tanpa terkendali. Dalam kajian permukiman diperlukan penginderaan jauh dengan resolusi spasial dan spektral tinggi sehingga diperoleh data secara detail. Kajian permukiman dapat menggunakan citra IKONOS. Citra IKONOS memiliki spasial 3,2 meter. Dengan resolusi lebih tinggi tersebut, data yang diperoleh akan lebih detail.
Semakin tinggi resolusi spasial, data yang diperoleh semakin jinjik. Contohnya yaitu lahan perubahan, lahan permukiman, sesudah dan sebelum bencana. Untuk mengetahui pemanfaatan peta dalam bidang tata guna lahan, kita bisa menggunakan dua website nih, yaitu website Jakarta 1 dan website Google My Maps. Nah, yang pertama, tentu kita harus mencari terlebih dahulu website Jakarta 1 ini di Google ataupun browser. Kita langsung tulis saja Jakarta 1. Di situ bakal muncul websitenya. Setelah muncul, kita bisa memilih website yang paling atas. Nah, lalu kita klik tuh websitenya. Setelah diklik, nanti akan muncul. Ditunggu sampai menuliskan ditunggu sampai website tersebut menampilkan halaman selamat datang di Jakarta 1. Itu akan ada tampilannya ya. Lalu akan ada beberapa pilihan seperti peta, aplikasi, unduhan, ataupun yang lainnya. Di sini saya akan menampilkan peta. Jadi kita buka peta. Di situ ada dua pilihan, yaitu peta Jakarta 1 dan peta 3D. Nah, di sini saya akan memilih yang peta Jakarta 1. Kalau teman-teman penasaran, kalian juga boleh banget mencoba pilih yang peta 3D ya kalau mau. Oke, setelah dipilih petanya, kita tunggu beberapa saat karena ya seperti diketahui website seperti ini itu sering kali terjadi loading yang lama. Setelah sudah tidak loading, kita bisa mulai mengatur sesuai dengan keinginan kita. Mulai dari mengubah petanya. Di situ ada 4 pilihan, tapi saya akan memilih yang penginderaan satelit. Setelah sudah, kita bisa mulai mengaturnya. Mulai dari mengatur apa yang ingin kita lihat, seperti batas administrasi, kelurahan ataupun kecamatan, bangunan cagar budaya, stasiun kereta api, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, hotel, lahan terbuka hijau, sungai, laut, atau yang lain-lainnya. Juga ada peta yang akan menampilkan warna-warna untuk sebagai keterangan dari wilayah-wilayah tersebut. Misalkan warna hijau yang menampilkan ruang terbuka hijau, warna coklat yang menampilkan rumah penduduk, dan yang lain-lain. Di sini kita bisa melihat dari persebaran lahan pertanian, persebaran lahan permukiman, serta perairan Sungai Lukulo. Ini adalah salah satu contoh pengalihan lahan pertanian menjadi lahan bangunan, yaitu SD Negeri 3 Kedung Winangun. Di sini kita bisa mengetahui mana yang termasuk lahan pertanian dan lahan permukiman. Mari kita simak video ini secara seksama. Di sini kita bagi lahan dengan dua warna, yaitu warna merah dan warna hijau. Warna hijau termasuk lahan pertanian, sedangkan warna merah termasuk lahan permukiman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.